Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antaris Fahrisani, dosen Nautika, Diploma 3, Politeknik Pelayaran Banten. Dalam hal ini saya mengemban mata kuliah Dinas Jaga dan P2TL. Adapun mata kuliah itu akan mempelajari tentang bagaimana cara menjaga keselamatan saat berlayar dan menghindari tubrukan dengan menguasai peraturan internasional untuk mencegah bahaya tubrukan di laut yang diatur pada tahun 1972 Amandemen 1993. Adapun prinsip-prinsip jaga navigasi dengan menggunakan rute sesuai ketentuan umum. Jadi prinsip sistem pelaporan kapal dan dengan prosedur PGS. Adapun di sini ada CPL, ada 4 CPL. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPL kedua, mampu menunjukkan kinerja bermutu dengan terukur. Kemudian CPL 3, mampu menerapkan peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam jaga navigasi. Dan mampu untuk memilih rute sesuai dengan ketentuan umum rute kapal. Dan CPL 4, menguasai pengetahuan dan prosedur teknis pelaksanaan Dinas Jaga Navigasi yang aman. Adapun CMK 1, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian dan penentuan posisi kapal dengan menggunakan observasi atau penelitian benda-benda darat secara mandiri. Kemudian adapun CPL kedua, mampu menunjukkan kinerja dalam menentukan posisi kapal dengan menggunakan observasi atau penelitian benda-benda darat yang bermutu dan terukur. Dan CPMK 3, mampu menerapkan peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam jaga navigasi. Mampu untuk memilih rute sesuai dengan ketentuan umum rute kapal. Dan CPMK 4, mampu mengawasi pengetahuan dan prosedur teknis pelaksanaan Dinas Jaga Navigasi yang aman. Adapun sub CPMK ada 1, mampu mengetahui dan mengaplikasikan seluruh peraturan internasional untuk mencegah bahaya tubrukan di laut sesuai aturan 1 sampai dengan aturan 25. Nah, di dalam P2TL itu sendiri aturan ada 1 sampai 38. Ya. Baik, di sini pengenalan untuk RPS Rencana Pembelajaran Semester saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Taruna. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Hari ini kita akan belajar Dinas Jaga Navigasi dan aturan P2TL. Baik, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita saling mengenal. Nama saya Antaris Fahrisani, saya lahir di Kendal tahun 71, menjadi bergabung di Kementerian Perhubungan mengajar taruna mulai dari tahun 2004. Baik, tidak usah lama-lama kita berkenal. Ya. Yang penting taruna tahu nama saya dan ruangan saya di mana. Seandainya ada pembelajaran, kalian langsung hubungi saya. Ya. Baik, di sana ada materi standar tugas jaga sesuai STCW tahun 1995. Ya. Dalam hal ini, Dinas Jaga di atas kapal itu diatur oleh
undang-undang atau aturan, ya. Aturannya namanya STCW. Ya. Nah, di situ dalam aturan P2TL, ingat P2TL itu adalah singkatan. Ya. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Baik, P2TL, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut. Ya. Itu tahun 1972, Amandemen 1993. Itu baru diterapkan. Ya. Karena dulu-dulunya, sejarahnya banyak kejadian kecelakaan kapal. Ya. Kemudian ya, di sini ada persyaratan waktu istirahat, ya. Minimum jam, ya, istirahat adalah 10 jam, ya. Jadi di atas kapal itu diatur jam jaga, ya. Kalau pada saat kapal berlayar itu diatur 4 jam jaga. Contohnya, misalnya mualim 3 atau third officer, itu jam jaganya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Begitupun nanti ketemu jam 8 malam sampai jam 12 siang. Kemudian second officer dari jam 12 siang sampai jam 16.00 untuk waktu siang. Begitupun untuk waktu pagi, ya. Begitupun chief officer atau mualim 1 dari jam 4 pagi sampai jam 8 pagi, gitu, ya. Kecuali nanti diatur di dalam dinas jaga di pelabuhan, itu ada aturan tersendiri, ya. Begitupun orang mesin, ya, orang engine, jam jaganya sama, diatur seperti itu. Ya. Sampai di sini paham? Itu, ya. Itu ada pembagian periode istirahat. Kemudian ada pengecualian dalam situasi darurat, ya. Sini ada pengurangan waktu istirahat. Pengurangan menjadi 6 jam. Waktu istirahat minimum 10 jam dapat dikurangi menjadi paling sedikit 6 jam berturut-turut dalam kondisi tertentu. Namun dengan batasan ketat, ya. Ada batasan pengurangan. Ada minimum 70 jam per minggu. Jadi semua sudah diatur. Karena apa? Tingkat kita berlayar misalnya di satu pelabuhan yang sangat ramai, itu ada aturan 10, ya, TSS, Traffic Security Scheme, atau di situ alur pelayaran sempit misalnya, atau di situ banyak situasi kapal yang crowded, ya, saling berhadapan, mungkin saling penyusulan, ya. Nah, di situ diatur. Sebagai seorang navigator atau mualim, perwira dek itu harus melaksanakan lookout atau pengamatan. Dan mengamati sekitar kapal kita. Adakah bahaya yang akan terjadi terhadap kita? Harus bisa mengambil suatu keputusan, suatu tindakan, ya. Sehingga mengurangi atau menghindari namanya terjadinya tubrukan, sesuai yang diatur di dalam P2TL tadi. P2TL apa tadi?
peraturan pencegahan tubrukan di laut. Jadi itu ya sudah diatur dalam aturan P2TL yang mengatur aturan 1 sampai 38. Sebagai seorang calon perwira di atas kapal harus wajib tahu, apalagi orang dek departemen ya, wajib. Misalnya kapal yang terkungkung oleh syaratnya, kapal yang susah dikendalikan olah geraknya, dan kapal pandu, di situ semua diatur. Misalnya ada kapal yang menunda dan mendorong dalam aturan 24, dan aturan kecepatan aman misalnya di aturan 6. Itu kalian sebagai calon perwira dek harus wajib tahu, hafal dan tahu mengerti ya, mengerti isinya ya. Nah, di sini ada pengaturan jadwal jaga, ada penyusunan jadwal, transparasi, rotasi jaga ya. Nah, di dalam sertifikasi perwira jaga, di sini ada kompetensi yang nanti kalian dapatkan ketika sudah mempunyai sertifikat ANT 3 atau ANT 4. Jadi sudah layak untuk menjadi seorang navigator ya. Jadi sertifikasi perwira jaga. Begitupun orang mesin, jaga di control room ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak, kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada perencanaan pelayaran atau passage plan ya. Jadi perencanaan rute, verifikasi haluan, persiapan kebutuhan, penggunaan peta dan publikasi, semua harus direncanakan. Jadi nggak segampang yang kita bayangkan ya. Jadi semua ada ketentuan dan aturannya. Jangan sampai mau belayar, tinggal belayar aja, tidak menyiapkan namanya publikasi, peta, peralatan navigasi yang ada di anjungan. Semua harus dipersiapkan 1 jam sebelum kapal berlayar, atau namanya 1 hour notice ya. 1 jam kapal sebelum berlayar. Nah, di sini ada verifikasi rute pelayaran, kemudian perubahan rute pelayaran semua ya, diidentifikasi kebutuhannya, perubahannya. Jadi kadang-kadang oleh perusahaan di tengah perjalanan ada perintah switch, berubah pelabuhan tujuan. Jadi kita harus verifikasi. Yang menyiapkan siapa di rancangan pelayaran biasanya adalah second officer atau malim 2. Begitu. Baik, ada pertanyaan nggak? Sudah jelas? Cukup jelas? Jadi itu ya. Baik, kita langsung masuk ke
Sebentar ya, kita masuk ke aturan. Tadi kita bahas dari awal peraturan pencegahan tubrukan di laut dengan amandemen tahun 1993. Peraturan tubrukan di laut merupakan regulasi internasional yang dirancang untuk mencegah tabrakan atau tubrukan antar kapal di perairan. Kemudian diadopsi pada tahun 1972 yang benar tahun 93. Ini menjadi panduan yang sangat penting bagi seluruh pelaut yang ada di dunia. Ya. Nah, dokumen ini terdiri dari beberapa bagian utama yang mencakup aturan umum, ya. Aturan belayar, penggunaan lampu dan sosok benda, serta isyarat bunyi dan cahaya. Jadi kenapa harus ada isyarat bunyi dan cahaya? Nah, terkadang kapal itu ada yang tidak bisa menguasai bahasa internasional atau bahasa Inggris, sehingga perlu dinamakan adanya isyarat bunyi atau cahaya atau sosok benda untuk berkomunikasi antar kapal, ya. Ya, supaya memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan navigasi maritim di seluruh dunia. Aturan 2 tentang tanggung jawab, ya. Tanggung jawab kebutuhan terhadap peraturan dan praktik pelayaran yang baik, kemudian kewaspadaan, pengamatan situasi dan kondisi secara terus-menerus, kemudian tindakan pencegahan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari tubrukan. Aturan tanggung jawab menekankan bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan ini yang membebaskan kapal, pemiliknya, nahkoda atau awak dari akibat kelelahan dan mematuhi peraturan ini atau kelalaian dalam mengambil tindakan pencegahan yang mungkin diperlukan oleh kebiasaan pelaut atau oleh keadaan khusus yang ada. Ya. Dalam situasi darurat, nahkoda dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari peraturan jika diperlukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar, namun tetap bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Jadi nahkoda penanggung jawab di atas kapal, ya. Jadi nggak ada Mualim 1 atau KKM penanggung jawab. Jadi penanggung jawab adalah nahkoda karena sudah diatur di dalam undang-undang tadi STCW 95, ya, diatur di sana. Jadi mau macam-macam perwira yang lain nggak bisa. Makanya ada namanya perwira karir, mulai dari Mualim 4, Mualim 3, Mualim 2, Mualim 1, baru nahkoda. Dan untuk mencapai kesananya juga memerlukan pengalaman yang luar biasa, ya.
aturan 3 ya tentang definisi umum. Ya. Dan ada kapal, ada istilah kapal, ada istilah kapal tenaga, ada kapal berlabuh, kapal penangkap ikan. Semua diatur di aturan tadi P2TL. Baik, mungkin sampai di sini saja dulu ya. Kita berbicara tentang aturan P2TL, aturan 1 sampai 3. Next, pertemuan berikutnya baru kita belajar tentang aturan 4 sampai aturan 7. Tidak usah cepat-cepat ya kita belajar. Nanti kalian pasti harus wajib hafal ya. Karena waktu kita terbatas ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik dan masuk di dalam otak kita dan bisa diterapkan nanti di atas kapal. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.